Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang tidak terhitung sampai detik ini, atas nikmat yang tidak terhingga sampai saat ini. Kita syukuri, mudah-mudahan dengan syukur ini Allah akan menambahkan lagi lebih banyak nikmat untuk kita semuanya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sebagaimana yang Allah janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Al-Fakir menyamakan tema tentang maqalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang anwa'ul buhur, macam-macam lautan menurut versi Sayyidina Umar. Qala Umar radhiyallahu anhu al-buhur arba'atun, al-hawa bahrul dhunub, wan nafsu bahrus syahwat, wal mautu bahrul a'mar, wal qabru bahrun nadamah. Menurut Sayyidina Umar, lautan itu ada 4 macam. Pertama al-hawa, hawa nafsu, itu bahrul dhunub, lautan dosa. Nomor 2, an-nafsu bahrus syahwat, nafsu, hawa nafsu, nafsu syahwat. Ini adalah lautan syahwat. Lalu al-maut bahrul a'mar, mati itu adalah lautan umur. Sedangkan kuburan adalah bahrun nadamah, lautan penyesalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada 4. Yang pertama hawa. Hawa nafsu adalah lautan dosa. Hawa adalah kecenderungan jiwa pada syahwatnya tanpa tuntunan syariat. Dan ini menjadi tempat berkumpulnya dosa. Hawa atau al-hawa adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang diinginkan tanpa bimbingan syariat. Ketika hawa menjadi pengendali hidup, maka ia akan menyeret manusia ke dalam berbagai macam dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu mengapa hawa disebut lautan? Hawa disebut lautan dosa. Karena hawa nafsu sangat luas, tak terbatas. Dan jika manusia menuruti satu keinginan, maka akan muncul lagi keinginan yang lain. Tak pernah puas. Seperti lautan yang dalam, yang bisa menenggelamkan siapa saja yang tidak pandai berenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah,
Kita wajib kendalikan hawa nafsu dengan takwa dan jangan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Sebagaimana yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilaha al-ayah dan seterusnya. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan betapa bahayanya mengikuti hawa nafsu karena bisa menjadi sebab kesesatan dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu lautan kedua menurut versi Sayyidina Umar, nafsu atau jiwa. Nafsu yang dimaksud di sini adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Seperti yang disinggung Allah dalam surat Yusuf ayat 53. Jika jiwa manusia secara alami cenderung kepada kesenangan jasmani, makan, minum, tidur, harta, dan syahwat seksual. Lalu mengapa nafsu ini disebut lautan? Karena nafsu manusia tidak ada batasnya. Satu syahwat terpenuhi, muncul syahwat yang lain. Jika tidak dikendalikan, maka ia akan menjadi sumber segala keburukan dan penyakit hati. Oleh karena itulah, latihlah jiwa kita dengan berbagai macam ibadah, sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Didiklah jiwa kita dengan menjadi nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, yang oleh Allah dipanggil dengan penuh ridho. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul bersabda, laisa syadid bisyar'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam bergulat atau berkelahi, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lautan ketiga menurut versi Sayyidina Umar adalah al-maut. Ya. Kematian adalah lautan umur. Al-maut bahrul a'mar. Artinya kematian itu merangkum semua umur manusia. Semua umur manusia akan berakhir di kematian. Hidup panjang atau pendek, kaya atau miskin, pada akhirnya seluruh perjalanan hidupnya ditutup oleh kematian. Di sebagian riwayat tertulis al-mautu bahrul a'mal. Kematian adalah lautan amal. Maksudnya kematian mengumpulkan seluruh amal lalu menutupnya dengan rapat. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu mengapa kematian disebut lautan? Karena kematian mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Tak seorang pun bisa menghindarinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, termasuk kita semua. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita pasti mati. Cuma sayangnya, di antara kita tidak satu pun yang tahu kapan kita mati. Memang kapan kita mati nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita tahu adalah semakin hari kita semakin dekat dengan hari ajal kita. Semakin hari kita semakin dekat dengan hari kematian kita. Hari di mana kita harus rela berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Hari di mana kita harus rela meninggalkan semua harta yang telah kita peroleh, kita kumpulkan dengan susah payah. Lalu masuk liang lahat sendirian
sempit, pengap, dan gelap. Tidak ada yang bisa menemani dan menolong kecuali amal soleh kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu lautan keempat menurut versi Sayyidina Umar adalah kuburan. Al-qabru bahrun nadamah. Kuburan adalah lautan penyesalan. Kuburan adalah alam barzah yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Kuburan adalah tempat berkumpulnya berbagai kesedihan dan penyesalan. Penyesalan ini bisa meliputi berbagai macam kesedihan. Menyesal karena amal baiknya cuma sedikit. Menyesal karena amal buruknya terlalu banyak. Menyesal karena lalai memanfaatkan waktu saat masih hidup di dunia dan lain sebagainya. Lalu mengapa kuburan ini disebut lautan? Karena penyesalan di alam kubur luas dan dalam, meliputi segala sisi hidup yang telah disia-siakan dan tak ada jalan kembali untuk memperbaiki. Oleh karena itu, perbanyaklah amal sebelum masuk kubur. Perbanyak ingat mati dan banyak persiapan bekal yang akan dibawa mati. Banyak ingat mati artinya ingatlah bahwa mati itu bisa datang tiba-tiba. Mati itu tidak harus sakit dulu. Mati itu tidak harus tua dulu. Mati itu mengalami apa yang disebut sakaratul maut, yang sakitnya luar biasa. Tentu sakitnya sakaratul maut bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, itu sakit yang membawa nikmat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, maka maut itu adalah, sakaratul maut adalah sakit yang tidak akan putus. Sakit yang akan disusul dengan sakit-sakit yang lain. Dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang yang punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ketika malaikat Israel datang, diawali dengan dialog. Kata Nabi Ibrahim, Israel kamu datang untuk berziarah, untuk main, apa untuk menjalankan tugas? Kata Israel, hari ini saya datang untuk menjalankan tugas, mencabut ruhmu. Lalu kata Nabi Ibrahim, ini kisah saya baca dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mautah, karangan Imam Qurtubi. Kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Ibrahim, Israel, kok saya mau dicabut nyawa? Kan saya kekasih Allah. Mana ada seseorang membunuh kekasihnya? Lalu Israel pun nggak bisa jawab dan kembali menghadap Allah. Tidak lama Israel turun. Lalu ditanya, bagaimana? Apa kata Allah? Lalu kata Israel, Allah tidak menjawab pertanyaanmu. Tapi Allah balik bertanya, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Mana ada orang yang cinta benci bertemu yang dicintai? Katanya kamu kekasih Allah. Kenapa kamu benci mati? Padahal mati itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya sudah, saya siap mati. Setelah beliau meninggal, salah satu putra beliau bermimpi bertemu beliau. Kata sang putra bertanya, ya abati kaifa wajadtal maut? Ayah, bagaimana rasanya mati? Kata Nabi Ibrahim, wajadtu ruhi ka'annaha tunza bisalasil. Saya melihat rohku saat lepas dari jasadku, seolah roh ini dibentot, ditarik pakai rantai. Dan ketika Allah bertanya, aku jawab yang sama, bahwa roh ini seolah ditarik pakai rantai. Kata Allah, ya Ibrahim, qad hawannahu alaik. Ibrahim, itu sudah aku ringankan untuk kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sakaratul maut buat seorang Nabi Ibrahim yang Khalilullah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Baginda Nabi SAW ketika mau meninggal, di samping beliau ada tempat, ada mangkok, ada mangkok berisi air. Beliau celupkan tangannya ke air itu, lalu mengusap wajah, sembari berkata,
Ya Jibril, ma'asyadda marratal maut. Waktu itu Jibril ada di samping beliau Nabi Muhammad, ya. Kata Nabi Muhammad, Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut. Sampai-sampai Nabi berdoa, ya Allah, kalau boleh sakarat semua umatku, ya, berikan kepada saya. Jangan ada umatku yang merasakan sakitnya sakaratul maut, karena sakit sekali. Ini seorang Nabi. Tapi lagi-lagi orang soleh, seorang Nabi, sakaratul maut hanyalah sakit yang membuatnya. Tapi bagi orang yang tidak beramal soleh, orang yang tidak baik, apalagi tidak beriman, tentu sakaratul maut akan membawa keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wa uhyil mauta biidznillah, kata beliau. Saya bisa menghidupkan orang mati seizin Allah. Suatu ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tapi kemudian kaumnya Bani Israel berkata, itu kan baru meninggal. Atau jangan-jangan dia belum meninggal. Kalau betul kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ayo ikut saya. Lalu dibawalah ke kuburan yang paling tua. Bahkan orang paling tua di kampung itu pun nggak tahu itu kubur siapa. Ketika ditanya ini kuburan siapa, dia bilang saya nggak tahu. Sejak saya kecil sudah ada kuburan ini. Digalilah kubur itu, lalu tulang-tulang dikumpulkan. Nabi Isa berdoa, tulang itu kembali hidup menjadi manusia utuh. Lalu duduk, Nabi Isa bertanya, man anta? Kamu siapa? Ana Sam bin Nuh, saya adalah Sam putra Nabi Nuh. Ini putra yang soleh, putra yang ikut naik kapal. Lalu ditanya, muntukam anta mayit? Sudah berapa lama kamu meninggal? Dijawab, muntu arba'at ya ala bisana. Sudah 4.000 tahun saya meninggal. Ditanya lagi, kaifa wajatal maut? Bagaimana rasanya mati? Kata dia apa? Hatal an lam tathab anni sakaratul. Sampai hari ini sakaratul maut itu masih terasa. Walaupun mungkin terasa bukan berarti sakit ya. Tapi rasa itu masih ada. 4.000 tahun belum cukup menghilangkan sakitnya sakaratul maut. Makanya kita diajarkan doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan untuk kami, ringankan untuk kami menjalani sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju minhu fama ba'du asyaddu minhu. Bahwa kuburan itu adalah tempat pertama, ya, terminal pertama dari perjalanan akhirat. Jika orang selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Tapi jika dikubur dia nggak selamat, dikubur disiksa malaikat, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengumpamakan 4 hal sebagai lautan karena sangat luas, dalam dan menenggelamkan. Hanya yang berpegang pada perahu iman dan amal soleh lah yang bisa selamat. Oleh karena itu, jangan hanyut dalam hawa nafsu, jangan hanyut dalam memenuhi syahwat. Gunakan umur sebelum tertutup oleh kematian. Siapkan amal sebelum masuk liang kubur agar tidak menjadi lautan penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا Indonesia هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة